Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugisman Purtadi. Kita masih akan diskusi mengenai Science and Engineering Practices. Untuk bagian yang ke-7 kita akan mendiskusikan praktik berargumentasi dengan menggunakan bukti di dalam pembelajaran kimia. Apa yang akan kita diskusikan kali ini? Ada beberapa hal yang kita diskusikan seperti yang sudah kita diskusikan seperti biasanya. Yang pertama kita akan mendiskusikan urgensi dari praktek ini, yaitu mengapa praktek ini menjadi penting untuk diajarkan pada siswa kita. Kemudian kita akan mencoba menjelaskan apa dan bagaimana berargumentasi itu di dalam deskripsi dari praktek ini sesungguhnya. Dilanjutkan dengan apa yang bukan dari argumentasi. Kadang-kadang kita berpendapat bahwa sesuatu sudah dikatakan argumentasi, akan tetapi ternyata itu belum masuk di dalam praktik argumentasi sesuai dengan standar. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang bagaimana bentuk penerapannya di dalam kelas, yang kita judul sebagai implementasi, dan yang terakhir nanti kita akan mendiskusikan bagaimana tahapan pembelajarannya di dalam kelas. Baik, yang pertama mari kita lihat bagaimana urgensi dari praktek ini atau bagaimana praktek ini menjadi penting untuk siswa kita. Pernahkah Anda menyaksikan salah satu acara televisi di media apapun? Televisi sekarang tidak harus disaksikan di pesawat televisi itu ya, tetapi bisa ditonton atau disaksikan dimanapun, kapanpun, dengan media apapun. Salah satunya mungkin di media sosial Anda. Pernah lewat di beranda Anda ada cuplikan tentang acara televisi yang mewawancari anak-anak kecil. Bukan tentang lucunya yang saya akan fokuskan, tetapi bagaimana mereka bisa menyampaikan pendapat mereka sendiri dengan lugas, tegas gitu. Walaupun tetap saja itu terlihat seperti anak-anak ya, bukan pendapatnya orang dewasa, tetapi terlihat bahwa itu adalah pendapatnya mereka sendiri. Jadi pendapat mereka sendiri yang bisa disampaikan itu adalah sebuah fenomena yang membuat saya kagum. Bagaimana seorang anak kecil bisa menyampaikan pendapat mereka dengan begitu lugas, begitu mudah gitu. Acara televisi yang lain juga mungkin Anda sudah pernah menyaksikan acara tentang masak-memasak bagi anak kecil. Tetapi saya menyoroti untuk yang dari luar, karena saya pernah menyaksikan salah satu episodenya saat mereka membuat tim. Jadi mereka dipisahkan menjadi dua tim, kemudian mereka harus menentukan bagaimana susunan menunya, dari mulai menu pembuka, menu utama, dan menu penutup, apa saja yang harus mereka sajikan, kemudian bagaimana proses penyajiannya, apa saja yang perlu dimasak, bahan apa saja, dan bagaimana dimasaknya. Mereka bisa berdebat, menyampaikan pendapatnya, bahkan mereka menyatakan ketidaksukaannya atau kesukaannya, mana yang mereka inginkan dan sebagainya, sampai kemudian sampai pada titik temu bahwa mereka harus membuat keputusan ini yang akan dibuat. Susunannya harus seperti ini, bahannya harus seperti ini, dan sebagainya. Kemudian mereka bersepakat dan kemudian mereka melakukan pekerjaan itu bersama-sama. Sekali lagi, kekaguman saya muncul adalah bukan pada bagaimana bentuk masakan mereka, tetapi bagaimana mereka bisa berdebatnya tadi. Mereka bisa menyatakan pendapatnya dengan leluasa. Mereka bisa mendengarkan pendapat orang lain, bukan bertengkar, gitu. Dan kemudian mereka bisa menyatakan bahwa oh, ini adalah keputusan kita bersama. Itu adalah bagian yang mungkin belum muncul di sekolah kita secara umum. Maksud saya secara umum di sini adalah mungkin di beberapa sekolah di tempat kita yang saya belum tahu sudah muncul hal-hal semacam ini. Jadi siswa sudah semuanya ya, bukan hanya beberapa orang siswa sudah terbiasa untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian bisa menyampaikan tidak hanya pendapatnya, tetapi juga bagaimana menghargai pendapat orang lain dan kemudian melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Itu adalah hal-hal yang saya pikir sudah sempat hilang di dalam sekolah kita dan ingin kita munculkan kembali di dalam proses
Dan saya mencoba untuk menyadarkan Anda semuanya sekarang bahwa proses pendidikan, proses pembelajaran sains yang sekarang bukan lagi untuk menghafalkan atau menerima, ya, hanya memahami konsep yang diterima yang sudah dibangun oleh orang lain, tetapi lebih daripada itu kita ingin menjadikan siswa kita melalui proses pembelajaran sains itu nantinya kalau terjun ke masyarakat mereka dapat menjadi warga negara yang baik. Warga negara dalam hal ini adalah citizen, global citizen. Artinya bahwa karena kemajuan teknologi internet dan mungkin akan kemajuan teknologi yang akan datang akan menjadikan batasan-batasan negara itu menjadi sebuah batasan yang dalam tanda kutip hanya sebuah formalitas, tetapi kita menjadi satu warga yang sebuah desa yang disebut sebagai bumi. Dan kita harus berkomunikasi bagaimana kita bisa melihat pandangan orang lain, kita menyampaikan pandangan kita, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Nah, sejak kita awal membicarakan tentang inquiry dan bagaimana praktik sains dan engineering di dalam persekolahan kita, itu yang sebenarnya ingin kita tekankan. Berbicara tentang argumentasi, diawali dari kemarin kita sudah mulai dari praktik bertanya sampai yang terakhir kemarin ada eksplanasi atau penjelasan. Kita ingin melihat mengapa sih argumentasi itu menjadi penting. Apa sih pentingnya dengan contoh kasus yang disampaikan di depan tadi. Saya sudah bicara tentang bagaimana mereka menyampaikan pendapat dan sebagainya. Mereka mendasarkan pada mengapa saya ingin ini karena itu dan sebagainya. Ada proses yang disebut sebagai argumentasi. Salah satunya adalah supaya siswa kita mulai belajar bagaimana mengkomunikasikan pendapat atau pikiran mereka sendiri kepada orang lain tanpa kemudian memasakkan kehendak atau pikirannya sendiri dengan mengabaikan pikiran orang lain. Gitu. Mengapa harus seperti itu? Karena kita bisa melihat bahwa di dalam proses pembentukan pengetahuan yang kita terima sekarang yang kita sebut sebagai ilmu, dan salah satunya adalah ilmu pengetahuan alam atau sains, itu tidak dikerjakan secara individual. Tidak ada ilmu yang tiba-tiba muncul dari orang yang bertapa di dalam gua, kemudian dia bekerja sendiri selama bertahun-tahun sendiri, kemudian keluar sambil membawa ilmu. Ya, ilmu yang eksak maksudnya, ya, bukan ilmu-ilmu yang lain. Mungkin dia bisa ilmu yang lain, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang eksak yang kita bicarakan sebagai sains, ya. Anda bisa melihat yang paling mudah adalah yang paling gampang dan sering Anda jadikan contoh tentang perkembangan teori adalah teori atom salah satunya. Ketika Dalton menyampaikan teorinya, dia tidak serta-merta dari mimpinya kemudian dia menyampaikan atau dari perenungannya sendiri menyampaikan, tetapi dia didasarkan dari berbagai macam teori yang lain atau pendapat-pendapat orang lain. Begitu juga dengan Thomson, kemudian siapa lagi, Rutherford gitu. Mereka menyampaikan teori tentang atomnya, tentang model-model atomnya didasarkan pada penemuan-penemuan orang lain yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian mereka mengkonfirmasi beberapa penemuan orang lain, kemudian mencoba untuk melihat lagi apakah teori yang sudah berkembang dewasa ini memang sudah sesuai atau belum, dan seterusnya. Kita melihat bahwa di dalam prosesnya, selain ilmu itu dikerjakan secara bersama, di dalam sebuah komunitas itu ada pro dan kontra, ada sesuatu yang mungkin sejalan, ada yang mungkin bertentangan. Jadi seperti yang misalnya kita belajar tentang teori atomnya Dalton, dia menyampaikan bahwa atom itu bentuknya bulat, pejal, tidak berongga. Jadi karena didasarkan pada pemikiran bahwa yang paling mudah adalah bahwa segala sesuatu itu bentuknya mesti bulat. Mengapa bulat? Karena energinya yang terkecil, yang paling mudah di ground state-nya.
gitu ya. Jadi energinya paling rendah. Jadi mengapa energinya paling rendah? Karena tarikannya ke dalam itu mesti menjadi tarikan yang paling energinya terendah, karena jarak antar inti dan bagian luarnya di seluruh kulitnya itu menjadi sama. Ya, Dalton menyatakan bahwa atomnya adalah benda pejal, benda padat yang tanpa rongga sama sekali. Tetapi ternyata penemuan berikutnya menyatakan bahwa atom memiliki rongga. Ada sebuah rongga yang justru menjadi bagian terbesar dari atom itu. Jadi bukan lagi penemuan-penemuan berikutnya tidak lagi pro dengan Dalton, gitu. Dan seterusnya sampai ke mekanika kuantum yang menyatakan mungkin bahwa atom itu tidak lagi bulat. Ya, kita bisa membayangkan bahwa mereka berbentuk yang sangat acak, gitu, karena tergantung pada bagaimana gelombang si elektron mengelilingi intinya. Nah, di dalam proses pro dan kontra ini selalu ada bagaimana mereka bisa menyatakan satu hal didasari dengan bukti, dan kemudian juga mereka didasarkan pada sebuah teori dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa proses berargumentasi itu adalah membangun pengetahuan secara bersama, karena itu adalah kerja dari komunitas. Kerja yang dilakukan oleh ilmuwan itu bukan merupakan kerja yang individual. Dia menyampaikan, dia menemukan sesuatu itu mesti didasarkan pada penemuan orang lain, melanjutkannya didasari pada ini yang sudah diterima, kemudian karena tidak mungkin dia melakukan sebuah penemuan dengan jalan yang tersendiri yang belum disetujui oleh ilmuwan yang lain, karena hal itu menjadi tidak valid, mungkin juga tidak reliable, gitu. Nah, kita akan melihat bahwa bangunan pengetahuan apapun itu, bangunan ilmu apapun itu didukung oleh banyak orang yang bekerja di bawahnya, kemudian menjadi dasar untuk penemuan berikutnya, penemuannya akan menjadi dasar untuk penemuan berikutnya lagi, dan seterusnya. Maka pengetahuan itu dibangun dari sebuah kebersamaan, karena tadi bahwa ilmu itu dibangun dari komunitas. Dan kita melihat bahwa sains itu menjadi bukan sesuatu yang dihafal. Kita ingin menekankan pada siswa kita bahwa proses penguasaan pengetahuan itu bukan dihafal. Kita tidak lagi hanya menerima secara pasif apa yang sudah ada, yang sudah disampaikan oleh para ilmuwan kita, kemudian dibentuk dalam sebuah buku, disampaikan oleh guru-guru kita, kemudian kita hanya menerimanya, menelan begitu saja. Tetapi sains itu bukan semacam itu. Di dalam prosesnya, ilmuwan-ilmuwan kita tidak hanya menelan pengetahuan seperti itu saja, tetapi mereka harus melihat bagaimana pengetahuan ini digunakan dengan bukti, dan bagaimana ini bisa mendukung bukti-bukti yang berikutnya. Kita sudah menjelaskan itu di dalam eksplanasi kemarin. Jadi bukan sesuatu yang dihafal. Oleh karena itu proses berargumentasi itu adalah sebuah proses yang terus-menerus dari bagaimana memproduksi, jadi menghasilkan sebuah pengetahuan, kemudian mengkritisi pengetahuan ini, dan juga nanti dia akan mengevaluasinya lagi. Proses ini akan berputar, dan seterusnya tergantung bagaimana pengetahuan itu dibangun berdasarkan bukti-bukti yang dimunculkan, bukti-bukti yang diperoleh oleh para ilmuwan yang bekerja untuk mengembangkan pengetahuan tersebut. Mudah-mudahan bisa diperoleh bahwa yang ingin ditekankan adalah bagaimana sebuah komunitas itu dibangun dan bagaimana pengetahuan itu berkembang dengan menggunakan
proses ini tadi bahwa di dalam komunitas itu kita mengembangkan pengetahuan, dan pengetahuan itu tidak muncul begitu saja, selalu ada pro dan kontra, dan kita harus berkomunikasi. Itulah yang akan kita ajarkan pada siswa kita. Jadi bagaimana mereka melihat bahwa proses berargumentasi itu adalah proses membangun pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan yang dalam tanda kutip eksak saja, tetapi pengetahuan secara umum, termasuk juga di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Gitu. Jadi kita akan membelajarkan melalui proses sains kita, proses pembelajaran sains kita, tetapi hasilnya nanti akan menjadikan mereka siap untuk ilmu apapun. Gitu ya, terutama bagaimana mereka bisa membangun teori-teori baru, gitu, menyusun teori baru, atau paling tidak mereka bisa menjawab pertanyaan dari sebuah tidak hanya pertanyaan yang ada di kelas, tetapi yang ada di luar kelas. Kita malah fokusnya adalah bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan yang muncul di dalam masyarakat dengan membuat penjelasannya, dengan mengajukan penjelasan dan alasan-alasannya. Kemudian mungkin juga mereka dapat memberikan pemecahan yang baru pada masalah-masalah teknologi. Ingat bahwa teknologi juga dikembangkan dengan menggunakan ilmu dikembangkan dengan menggunakan teknologi. Ada siklus yang terus berulang dan berkembang antara sains dan teknologi, dan mungkin siswa-siswa kita nanti akan menciptakan teknologi-teknologi baru yang belum terbayangkan saat ini, dan nantinya mereka menggunakannya, bukan hanya menggunakannya, tapi mereka menginvensinya, menginovasinya, gitu. Dan mungkin juga bukan hanya tentang barunya, tetapi menggunakan data-data lama, diolah lagi, dilihat lagi, benarkah data-data ini sudah ditafsirkan dengan benar atau tidak. Nah, proses-proses itu merupakan proses-proses argumentasi yang tidak hanya muncul di dalam kelas saja, yang tidak hanya muncul sebagai alat untuk kita nilai atau sesuatu yang kita nilai sebagai target penilaian kita, tetapi proses semuanya itu akan diperlukan saat mereka masuk ke dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, kita harus membelajarkan argumentasi dengan menggunakan bukti. Jadi, berargumentasi dengan menggunakan bukti. Dari tadi kita bicara tentang argumentasi, mungkin Anda berpikir apa sih yang dimaksud dengan argumentasi? Apakah argumentasi itu merupakan debat? Jadi berargumen itu artinya berdebat? Salah satu definisinya atau salah satu bagian dari argumentasi memang bagaimana mereka bisa mempertahankan pendapatnya dengan menggunakan bukti, dan kemudian melihat bagaimana pendapat orang lain, dan kemudian mereka bisa melihat pendapatnya lagi apakah akan diperbaiki atau mungkin mengajak pendapat orang lain untuk diperbaiki, dan kemudian mereka mencapai pada titik temu untuk pengetahuan barunya. Apakah ini merupakan sebuah debat, ataukah ini merupakan sebuah proses yang kita sebut sebagai adu pendapat? Jadi kita sering mendengar juga bahwa berargumentasi itu artinya beradu pendapat. Mungkin di beberapa tayangan televisi kita bisa melihat orang-orang yang dalam tanda kutip pandai gitu, kemudian mereka menyampaikan pendapatnya, beradu mulut, beradu omongan, beradu pendapat di dalam acara tersebut sampai akhir gitu. Kemudian saya tidak tahu apakah proses adu pendapat itu ada simpulannya atau tidak, ataukah mereka keluar dari wahana itu, bukan wahana tapi tempat itu. Apakah tempat tersebut, mereka keluar dari tempat tersebut dengan masih berpegang pada pendapatnya masing-masing tanpa memperhatikan orang lain? Apakah itu yang disebut sebagai proses argumentasi, dan apakah itu yang akan kita ajarkan pada siswa kita? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa sesuatu itu kita sebut sebagai argumentasi yang akan kita ajarkan di dalam prakteknya, di dalam berinquiry. Sebagaimana berargumentasi secara umum, kita sebenarnya menyatakan sebuah sikap bahwa kita berada di pihak
mana atau di sisi mana dan seterusnya, apakah kita setuju atau tidak, atau kita menyatakan sebuah pendapat, tidak hanya hitam putih benar salah pihak yang kiri dan yang kanan, tetapi mungkin pada banyak pendapat kita menyampaikan pendapat kita sendiri, dan pendapat itu kita biasanya sebut sebagai pernyataan atau klaim. Ya, jadi yang pertama harus kita lihat di dalam argumentasi itu selalu adanya klaim yang harus juga tentang dukungan kita untuk berkomunikasi, dan kemudian mengapa kita menerima pernyataan tersebut. Jadi ada sebuah pernyataan yang merupakan bentuk dari sikap kita terhadap sebuah permasalahan atau mungkin sebuah pertanyaan. Tidak hanya klaim, tetapi klaim itu juga akan dilihat bagaimana dukungan-dukungannya itu bisa kita lihat evaluasinya seperti apa, atau kita bisa melihat apakah memang dukungan-dukungannya ini memang valid, reliable, dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengkritisi dari para pendukung klaim itu. Dan yang terakhir bahwa klaim-klaim yang berbeda mungkin bisa seperti yang saya sampaikan tadi, kita melihat bahwa klaim itu mungkin tidak hanya hitam putih 1 dan 2, kanan dan kiri 0 dan 1, benar salah dan sebagainya, tapi klaim atau pernyataan pendapat itu bisa berbagai macam bentuknya. Untuk satu pertanyaan bisa dijawab dengan berbagai macam klaim, tergantung pada data apa yang kita lihat mungkin ya. Dengan melihat berbagai macam klaim itu tadi, kita bisa melihat lagi bagaimana klaim-klaim itu kemudian diperbarui berdasarkan apa yang ditemukan oleh orang lain dan kita komunikasikan. Mungkin bukan klaim kita yang diperbarui atau diperbaiki, tetapi klaim orang lain berdasarkan pendapat yang lebih, dalam tanda kutip, lebih benar, tetapi yang dilakukan oleh proses di dalam argumentasi ilmiah. Baik, kita bicara tentang komponen yang pertama tadi saya sebutkan adalah klaim. Klaim atau pernyataan tegas tentang posisi kita di dalam menjawab pertanyaannya itu itu adalah pernyataan tegas atau ide. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ide tentang sesuatu yang menjawab pertanyaan atau pernyataan yang tegas dari kita tentang hal tertentu saja, yang merupakan pernyataan yang tegas yang didukung oleh kombinasi antara logika berpikir kita atau penalaran kita dan berbagai macam bukti yang kita berikan. Jadi tidak hanya klaim itu saya menolak, saya setuju, saya tidak setuju, atau menurut saya adalah ini, menurut saya hitam, menurut saya tidak menyerap warna, menurut saya asam, dan sebagainya. Tidak hanya itu yang disebut sebagai klaim, tetapi yang dimaksud dengan klaim itu pernyataannya tegas, tetapi kemudian didukung oleh logika, reasoning, penalaran, dan bukti-bukti yang digunakan untuk mendukung penalaran tersebut. Bukti versus opini. Jadi saya tekankan bahwa di sini yang diinginkan adalah bukti, bukan opini. Kita bisa melihat bahwa opini itu adalah pernyataan kita yang disampaikan tanpa melihat apakah hal ini benar atau didukung dengan menggunakan fakta atau tidak. Jadi lebih kepada bagaimana interpretasi kita terhadap sebuah fakta. Ya, kita sudah bicara tentang opini itu di beberapa praktik yang lalu. Silakan dilihat lagi di bagian mana saya bercerita tentang opini, bahwa di dalam proses berargumentasi itu kita tidak menekankan opini. Tidak lagi kita menekankan menurut pendapat saya, tetapi menurut pendapat saya berdasarkan bukti. Jadi ada bukti yang ingin ditonjolkan di situ, bukan tentang saya inginnya ini, gitu. Tetapi buktinya apa, gitu ya. Jadi penjelasannya bukan hanya sekedar menurut pemikiran saya atau hanya teori. Jadi bukan hanya tentang teorinya saja, terlebih hanya menurut pendapatnya, tetapi bagaimana bukti yang digunakan untuk mendukung klaim itu atau pernyataan tersebut harus
benar-benar ditekan. Jadi di dalam proses klaim argumentasi ilmiah, penekanannya pada basis bukti-bukti tersebut, bukan hanya sekedar teori. Itu yang dimaksud dengan klaimnya atau komponen dari argumentasi ilmiah dari bagian klaimnya. Yang kemudian yang kedua adalah evaluasi dan kritik. Evaluasi dan kritik itu saya sampaikan tadi bahwa klaim dan dukungan bukti-bukti itu harus bisa dievaluasi dan juga bisa dikritik. Ada beberapa hal yang kita sebut sebagai evaluasi dan kritik. Mungkin kalau di kelas-kelas yang dasar itu yang paling muncul adalah perbandingan tentang klaim-klaim tadi. Kalau ada klaim hanya benar dan salah, kita bisa mengatakan benar kalau ada dukungan bukti yang semacam ini, kita bandingkan dengan kalau kita akan mengatakan salah. Kemarin Anda sudah berlatih tentang bagaimana Anda menyatakan bahwa suatu pernyataan itu bernilai benar atau bernilai salah, dan bukti-bukti apa saja yang kita bisa gunakan di dalam argumentasi kita supaya dapat menetapkan ya, apakah ini benar atau ini salah. Jadi yang pertama kali kita hanya mungkin menekankan siswa kita untuk melakukan perbandingan klaim-klaim tersebut. Tidak hanya satu mungkin atau tidak hanya dua saja, tetapi perbandingan itu bisa dilakukan terhadap klaim yang mungkin saja muncul untuk jawaban pertanyaan tertentu atau yang mungkin disodorkan untuk solusi masalah-masalah tertentu. Jadi dibandingkan. Selain perbandingan itu, mungkin di kelas yang lebih tinggi ada pernyataan-pernyataan yang evaluatif. Pernyataan yang evaluatif atau pernyataan evaluatif ini adalah pernyataan yang diberikan terutama untuk mengevaluasi dari pernyataan klaim orang lain. Misalnya kalau ada yang menyatakan bahwa larutan ini bersifat asam menurut data, menurut bukti dan teori dan sebagainya, bahwa setelah pengukuran pH hasilnya adalah 6,5 dan karena pH-nya 6,5 maka dikatakan ini adalah asam. Dan kemudian ada yang menyatakan bahwa kalau menurut saya ini bukan asam karena pH-nya masih 6,5, antara 6,5 dan 7 itu tidak berbeda terlalu banyak, dan kita merasakan bahwa larutan ini tidak bersifat asam berdasarkan praktiknya. Mungkin secara teoritis ini di bawah 7, tetapi tidak serta-merta bahwa ini asam karena kita tidak merasakannya. Ada rentangan pH di antara 6,5 mungkin sampai 7,5, dan kita bisa mengatakan bahwa itu merupakan pH yang netral, seperti yang disampaikan dalam data-data yang lain. Misalnya air mineral pH-nya 6,8 sampai 7,2 itu masih kita anggap sebagai netral dan sebagainya, seperti itu. Misalkan itu pernyataan yang disampaikan oleh siswa, maka ini kita sebut sebagai pernyataan yang evaluatif. Jadi dia melihat klaim yang disampaikan oleh temannya, kemudian dia menyampaikan pendapatnya sendiri atau statementnya sendiri, pernyataannya sendiri, sebuah klaim yang kemudian didukung yang mengevaluasi apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Itu disebut sebagai pernyataan yang evaluatif. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan. Pertanyaan itu juga merupakan bagian dari bagaimana kita akan mencoba melakukan argumentasi. Jadi kalau misalnya asam tadi melarutkan salah satu ciri asam itu dapat melarutkan logam, kita mungkin bisa bertanya apakah dengan pH 6,5 itu logam akan larut. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebuah retoris atau mungkin yang ingin dijawab dengan menggunakan bukti yang lain, yang itu kita juga bisa melihat apakah klaim-klaim itu bisa kita kritisi, kita lihat apakah ini bisa diperbaiki atau tidak. Ya, kita sedang membicarakan tentang kritik dan evaluasi terhadap klaim. Ingat ya, jadi bagaimana kita mengkritiki atau mengkritisi sebuah klaim yang disampaikan oleh orang lain dan bagaimana klaim kita sendiri. Kemudian juga adalah argumen tandingannya atau counter argumen.
tadi disampaikan. Kalau menurut saya tidak seperti itu, maka ini bukan termasuk sebuah asam, tetapi ini masih merupakan netral. Kita tidak bisa menyampaikan hanya asam dan basa, tetapi ada bagian tertentu yang kita sebut sebagai netral. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini disebut sebagai counter argumen atau argumen tandingannya. Jadi selain kalau tandingan itu bisa langsung positif negatif ya. Kalau klaim-klaim yang lainnya mungkin kita bisa meninjau dengan berbagai macam kelihatan bukti yang kita lihat. Kemudian kita akan melihat bahwa ada mungkin pada sisi tertentu klaim ini benar, ada sisi yang lain yang salah dan sebagainya. Tetapi kalau counter argumen ini biasanya sama sekali berbeda. Jadi memang tandingannya kalau benar ini berarti yang satu menandinginya dengan salah. Gitu. Jadi bagaimana sisi salahnya dan seterusnya, dan bagaimana kita mengkritik dan mengevaluasi sebuah argumen itu adalah yang disebut sebagai sanggahan. Ya, sanggahan itu juga disebut sebagai bentuk-bentuk dari bagaimana kita bisa mengevaluasi apakah klaim itu nantinya kita bisa menerima klaim itu, dan reasoningnya atau penalarannya bisa kita terima atau tidak. Itu termasuk salah satu bagian dari proses bagaimana kita mengevaluasi dan mengkritik klaim yang ada di hadapan kita. Dari evaluasi dan kritik terhadap klaim yang diberikan, pada intinya, ujungnya adalah siswa akan menyatakan kesepakatannya terhadap sebuah klaim. Apakah dia akan menerima klaim dari orang lain ataukah klaimnya sendiri, kemudian diperbaiki dan masuk ke berikutnya adalah setelah kritik setelah dikritik, mengkritisi klaim orang lain, mengevaluasi klaim orang lain. Yang berikutnya adalah langkah yang proses argumentasi berikutnya adalah rekonsiliasi. Sebuah rekonsiliasi itu adalah kita berusaha untuk melihat lagi apakah proses atau klaim yang kita berikan itu memang perlu kita pertahankan atau berubah. Jadi kita akan melihat bahwa proses dari argumentasi itu terlibat dari berbagai macam klaim. Kemudian ada pergeseran-pergeseran, ada progres yang kita lalui di dalam argumennya, di dalam argumen kita, atau kalau subjeknya adalah mereka, berarti siswa kita akan melalui sebuah proses dari mulai menyampaikan klaimnya, kemudian mereka berprogres untuk mengubahnya, menggeser klaim-klaim yang mereka berikan dengan menggunakan argumennya, kemudian ke arah yang bentuk pernyataan klaim yang mungkin diperbaiki searah dengan pemahaman teori mereka dan bukti. Ingat bahwa argumentasi yang diberikan dalam proses ini sesuai dengan pemahaman teori. Jadi kita tidak bisa menuntut teori-teori yang belum mereka kuasai sebelumnya. Jadi gunakan teori-teori yang ada, yang mereka pahami atau yang mereka pelajari untuk membuat klaimnya. Mereka tidak dituntut untuk membuat klaim yang terlalu tinggi. Jadi kita tidak selalu menuntut siswa kita untuk menemukan teori-teori baru ya, teori-teori yang baru yang jelas-jelas atau belum pernah ditemukan. Di kelas kita harus mendorong mereka untuk menemukan teori baru. Kalau semacam ini, maka akan muncul teori-teori setiap hari, bukan itu intinya, tetapi bagaimana mereka memproses bahwa teori baru itu muncul dengan cara seperti apa. Gitu ya. Kalau jadi dalam proses pembelajarannya kita mengalurkan mereka seperti misalnya kalau mereka di zamannya Dalton, bagaimana sih kalau mereka pada posisinya Dalton kemudian ada penemuan-penemuan baru. Nah, kemudian ternyata ada sisi yang disebut sebagai positif dan negatif di dalam atom. Muncullah Thomson. Jadi mereka berproses seperti itu. Kemudian siapa lagi? Rutherford misalnya, Niels Bohr dan seterusnya. Jadi mereka mengalami seolah-olah mengalami dari zaman ke zaman. Kemudian akan muncul teori-teori baru didukung dengan bukti dan teori. Jadi seperti itu. Jadi pemahamannya dan teorinya tergantung pada bagaimana mereka memahami atau teori-teori apa saja yang mereka sudah peroleh. Jadi jangan sampai mereka dipaksa untuk memahami sebuah teori, apalagi hanya menghafal teori-teori yang
tertulis saja atau disampaikan di dalam buku. Di dalam proses ini kita akan bisa melihat bahwa siswa kita berproses dari banyak klaim yang ada di dalam atau yang disampaikan oleh siswa-siswanya tadi. Mari kita bermimpi bahwa siswa kita nantinya akan dengan mudah menyampaikan pendapat mereka dan mendukung pendapat mereka dengan menggunakan bukti ya. Jadi kalau hal ini sudah terjadi, sudah banyak dilakukan dan terpraktekkan dengan baik, kita akan bisa melihat bahwa suasana kelas kita hidup. Mereka akan berproses dari banyak klaim, kemudian mereka mengevaluasi dan akhirnya dapat diyakinkan pada satu klaim saja. Dan itu merupakan bagaimana pengetahuan itu dibangun sampai pada satu klaim yang didukung dengan menggunakan bukti dan teori. Jadi tujuannya adalah mereka dapat mengeksplorasi berbagai macam pemecahan masalah. Ini yang ditekankan di dalam kita membelajarkan praktek mengajukan argumentasi atau terlibat argumentasi dengan menggunakan bukti. Jadi tujuan utamanya adalah mereka bisa mengeksplorasi berbagai macam kemungkinan pemecahan masalah dan kemudian menentukan masalah mana atau pemecahan masalah mana yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan mengapa sih kita sebut sebagai sebuah argumentasi dan bukan yang lainnya. Dan di dalam praktek argumentasi itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat bahwa argumentasi itu yang pertama adalah sebuah produk dan sekaligus juga proses. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang model dan pemodelan, model dan pemodelan itu adalah model itu sendiri adalah merupakan sebuah produk dan sebuah proses. Jadi saat kita terlibat dalam model dan pemodelan, maka kita terlibat dalam dua hal sekaligus, yaitu produk dan proses. Argumentasi ini juga sama. Argumentasi ini adalah sebuah produk atau hasil dari kita berpraktek, hasil proses pembelajaran dan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi argumentasi itu juga seperti itu. Kemudian tidak perlu ketidaksetujuan di dalam proses argumentasi tadi. Saya mencontohkan bahwa ada ketidaksetujuan yang negasi, yang lawan counter argumen tadi ya. Tetapi sebenarnya itu yang ditekankan adalah bahwa proses kita membuat argumentasi itu adalah seperti itu. Tetapi kita tidak selalu menekankan pada siswa bahwa argumentasi itu harus dilawan atau argumentasi harus tidak setuju. Jadi bukan harus ada pihak yang pro dan harus ada pihak yang kontra, tidak semacam itu. Jadi mungkin dalam satu kelas bisa pro semua, sama semua, tetapi punya bukti yang berbeda. Jadi bagaimana klaim kita itu didukung oleh bukti. Itu yang ingin ditekankan dalam proses argumentasi. Bukan bagaimana kita melawan argumentasi orang lain, bagaimana kita melawan pendapat orang lain, bukan itu. Dan oleh karena itu argumentasi itu juga bisa dilakukan pada pengetahuan-pengetahuan yang sudah pasti atau ada. Jadi sekali lagi tidak pada penekanannya tidak pada pemunculan teori-teori baru, tetapi teori yang sudah ada juga tidak apa-apa. Jadi proses di dalam pembelajaran kita tidak menginginkan bahwa proses argumentasi itu selalu memunculkan teori baru, pendapat baru dan sebagainya. Mereka dapat gali dari pengetahuan-pengetahuan lamanya, tahapan yang lamanya mereka, kemudian mereka memiliki bukti, kita berikan bukti dan sebagainya untuk memunculkan teori baru dalam tanda kutip. Artinya teori itu sebenarnya sudah ada dan mereka bisa melihat bahwa proses pengetahuan baru itu dilalui dengan cara yang mereka lakukan. Itu penekanan dari argumentasi. Kemudian argumentasi juga tidak mensyaratkan eksplanasi. Ingat, penekanannya adalah pada bagaimana kita memberikan bukti untuk mendukung klaim kita. Jadi penekanannya adalah bagaimana bukti kita itu bisa dievaluasi, klaim kita itu bisa dievaluasi dan kritik, bukan bagaimana penjelasan kita atau interpretasi kita terhadap data, gitu ya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita selalu menganggap bahwa praktek-praktek yang semacam ini mungkin kita sebut sebagai argumentasi, tetapi ternyata tidak.
ada beberapa hal atau beberapa praktek yang kita sebut sebagai bukan argumentasi yang kita inginkan di dalam standar. Yang pertama adalah argumentasi yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Contohnya, kalau kita berbicara tentang masalah-masalah yang sosial tetapi dari sisi sains, yang kita sebut sebagai socio-scientific issues atau isu-isu masalah sosial ilmiah, penekanan kita tetap pada kimia, penekanan kita tetap pada IPA, penekanan kita tetap pada sains, bukan pada sisi-sisi sosialnya, walaupun pada bagian-bagian sosialnya, ekonominya, budayanya, dan sebagainya mungkin kita bisa melihatnya. Bagaimana kimia itu diterapkan di dalam budaya misalnya. Misalnya di suatu budaya melarang masyarakatnya untuk membalik tanah. Itu artinya mengaduk tanah sampai dalam, kemudian menggantinya dari bawah yang ke atas dan seterusnya. Nah, sisinya bukan pada tentang pamalinya, tentang haruskah menurut pada adat tersebut, tetapi titik tekannya adalah pada dari sisi kimia itu sebenarnya tinjauannya atau hal apa saja yang terjadi pada struktur tanahnya misalnya, atau mungkin kandungan zat haranya bagaimana dan seterusnya, apakah itu menyebabkan kehilangan zat hara dan sebagainya. Itu yang ditinjau dari sisi satu misalnya isu-isu budaya, ilmiah budaya tadi ya. Jadi sekali lagi penekanan argumentasi itu seharus selalu pada disiplin ilmu yang sedang dibicarakan. Kalau di dalam siswa kita mungkin mereka bicara tentang banyak hal, nah hal-hal apa saja yang mereka ketahui, tetapi kalau mereka bicara tentang sains, maka argumentasi itu harus tertuju pada sainsnya. Jadi sisi sainsnya seperti apa. Kemudian argumentasi itu juga tidak boleh disampaikan oleh misalnya dalam satu kelompok, kemudian satu anak menyampaikan hasil pemikirannya kemudian disampaikan sebagai hasil kelompoknya. Itu juga bukan merupakan sebuah argumentasi yang kita inginkan atau kita belajarkan. Jadi argumentasi kalau itu berupa ke hasil kelompok, maka hasilnya adalah hasil dari diskusi kelompoknya. Jadi kita harus membiasakan bahwa apa yang disampaikan kepada komunitas yang lebih besar itu berasal dari komunitas yang lebih kecil, bukan merupakan hasil penekanan pada orang-orang lain. Jadi kita membiasakan siswa kita untuk menyampaikan hasilnya, bukan hanya pemikirannya, tetapi bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang lain. Dan berikutnya, argumentasi yang bukan argumentasi ilmiah yang ditekankan di sini adalah berargumentasi sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Misalnya teori-teorinya, teori atomnya, dan sebagainya. Bukan itu yang ingin kita debatkan, tetapi pada prosesnya bagaimana. Kecuali kalau kita memang ingin mengajak siswa tadi membahas tentang teori ya. Tetapi kalau hanya satu hal mungkin yang semua orang tahu, misalnya apa yang dimaksud dengan laju reaksi misalnya, semua orang akan harus bersepakat tentang laju reaksi. Kita tidak perlu mendebatkan itu ya. Jadi bukan menurut kamu apa laju reaksi, menurut si A laju reaksi itu apa, menurut si B mana yang benar menurut itu semuanya bukan sebuah argumentasi. Jadi mungkin mereka hanya salah sebut salah sebut definisi dan sebagainya, bukan merupakan proses argumentasi. Sekali lagi ada pernyataan atau klaim, pernyataan yang tegas tentang posisinya, kemudian dukungan data, dan proses itu akan dievaluasi dan kemudian direkonsiliasi. Itu adalah argumen. Kalau tidak ada semuanya itu berarti kita belum berargumentasi. Proses pembelajaran praktik berargumentasi dengan menggunakan bukti ini di dalam kelas, saya lebih ingin meninjau sebenarnya tujuan akhirnya dari praktek ini seperti apa. Oke, ada beberapa tujuan yang menjadi tujuan akhir ya dari proses pembelajaran ini. Yang pertama adalah kita ingin siswa kita nantinya dapat menyusun argumentasi ilmiah yang menunjukkan bagaimana data itu dapat mendukung suatu klaim. Jadi
kita ingin menekankan pada siswa bahwa data-data yang mereka peroleh itu mereka gunakan untuk membuat sebuah klaim. Kalau bahwa ada data yang besar memang sedemikian rupa, misalnya ada sejumlah orang tertentu yang setuju bahwa jamu-jamuan tertentu itu memang bisa menyehatkannya, menyembuhkan penyakitnya, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah dukungan atau data, ataukah ini hanya merupakan opini-opini mereka saja. Jadi data-data itu bisa kita jadikan sebagai pendukung klaim kita atau tidak. Jadi bagaimana membuat menyusun sebuah argumentasi ilmiah dan didukung oleh data, kemudian juga mengidentifikasi kemungkinan kelemahan dalam argumentasi ilmiah seperti tadi. Apakah data yang kita gunakan itu memang merupakan data yang valid atau tidak? Dan kemudian kita juga menggunakan data-data tersebut, mendiskusikannya untuk membuat sebuah alasan gitu ya terhadap klaim kita, kemudian mengidentifikasi kekurangan dalam argumen siswanya sendiri dan segera memperbaikinya berdasarkan evaluasi dan kritik. Tadi sudah disampaikan bahwa kita menginginkan siswa untuk saling berkomunikasi, terbuka terhadap pendapat orang lain. Selain dia menyampaikan pendapatnya, dia juga harus bisa melihat bahwa ada pendapat orang lain yang didukung oleh bukti. Kita bisa melihat apakah bukti yang mereka punya itu memang merupakan bukti yang valid. Kalau valid, kemudian apakah bukti tersebut memang mendukung klaim mereka atau tidak, atau justru mendukung klaim kita atau klaim saya. Dan seperti itu, proses itu kemudian kita pastikan pada siswa bahwa mereka menjalani proses itu dan akhirnya mereka dapat melalui proses yang tadi. Jadi mereka menyampaikan klaim, kemudian berdebat, kemudian memperbaikinya. Jadi ada proses bagaimana mereka berargumentasi. Kemudian fitur utama yang ingin kita tekankan pada siswa kita adalah bahwa di dalam argumentasi itu selalu ada klaim, ada data, dan ada penalaran. Dan proses itu harus bisa dievaluasi atau dikritik, dan kemudian kalau memang ada hal yang tidak tepat, baik di dalam klaim, kemudian data ataupun penalaran, kita bersedia untuk memperbaikinya, dan kita bisa memberikan ini dalam contoh-contoh pada siswa kita. Berikutnya adalah menjelaskan sifat-sifat yang mungkin bertentangan di dalam pengembangan ide. Jadi mungkin sifat-sifat kontroversi yang muncul di dalam penyampaian ide itu harus kita berikan pada siswa kita supaya mereka tahan terhadap kritikan orang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di acara televisi yang pesertanya adalah anak-anak atau disebut sebagai junior ya. Itu adalah sebenarnya acara untuk orang dewasa yang saya sebut saja adalah Master Chef. Jadi kemudian melalui Master Chef Junior, tetapi pelakuan bagaimana mereka mendapatkan kritik dan menerima kritik, mereka diberi kritik, menyampaikan kritik itu seperti orang dewasa. Nah, itu yang sebenarnya diajarkan pada sifat kita diajarkan pada siswa kita bahwa kita harus bersiap ketika kita menyampaikan sebuah klaim. Kita harus bersiap untuk menghadapi kritikan dari orang lain, apakah data kita atau klaim kita itu memang benar atau tidak, valid atau tidak, reliable atau tidak. Nah, itu juga yang akan diajarkan pada siswa kita, bahwa selalu ada sifat bertentangan di dalam proses argumentasi, walaupun tidak selalu harus berdebat, bukan harus selalu muncul negasinya, tetapi sifat itu tetap ada di dalam proses argumentasi. Jadi bagaimana memunculkannya di awal itu sudah ada kontroversi, seperti misalnya apakah kita akan memilih A atau B, itu juga merupakan sebuah kontroversi walaupun secara sederhana gitu ya. Dan kita ingin siswa juga pada nanti saat kalau sudah lulus dia juga bisa menunjukkan mengapa suatu teori itu bisa digunakan atau tidak, apakah teori itu dikatakan sebuah teori yang usang atau masih berlaku gitu ya. Jadi karena ada bukti-bukti tadi, kita
contoh yang bagus tadi yang sudah saya sampaikan, teori asa misalnya, teori redoks, kemudian teori yang paling mudah misalnya teori, bukan mudah dalam apanya, tetapi yang sering muncul adalah teori atom ya. Teori atom itu lebih sering muncul di dalam atau lebih mudah diajarkan sebagai sebuah urutan timeline perkembangan teori ya. Itu tetapi yang menjadi masalahnya adalah kadang-kadang kita hanya menyampaikan timelinenya saja sambil menyeret siswanya, teori ini menyampaikan ini, kelemahannya ini, keunggulannya ini, digantikan oleh teori ini. Nah, itu adalah kesempatan yang dibuang sia-sia, bahwa proses itu sebenarnya bisa lebih digali lebih dalam supaya siswa bisa berargumentasi dengan proses yang bagus, yang komplit ya, ada argumentasinya, ada pernyataannya, ada buktinya dan sebagainya. Mereka bisa diajarkan berargumentasi. Nah, setelah itu mereka akan tahu bahwa teori tertentu memang bisa digunakan, teori yang lainnya tidak, dan seterusnya seperti itu. Pun di berbagai macam teori yang lain. Kemudian kita ingin siswa kita dapat menjelaskan bagaimana klaim pengetahuan itu dinilai oleh komunitas ilmiah. Jadi selalu saja bahwa pengetahuan itu tidak merupakan hasil sendiri individu, tetapi merupakan hasil kumpulan komunitas. Itu juga terjadi pada proses pendidikan. Kalau Anda sangat tahu filsafat-filsafat yang muncul di dalam proses filsafat pendidikan, atau filsafat di dalam pendidikan, itu ada konstruktivisme. Konstruktivisme itu ada konstruktivis yang ekstrim. Sebagai konstruktivis individu, ada yang menekankan sisi sosial, bahwa pengetahuan atau sifat tahu itu sendiri tidak dibangun oleh si orangnya sendiri, tetapi bagaimana mereka bisa bersepakat dengan orang lain, berkomunikasi untuk sampai pada pengetahuan yang mereka bentuk di dalam otaknya, gitu ya. Dan kemudian juga kita menginginkan siswa untuk mengartikulasi manfaat dan keterbatasan peer review. Jadi bagaimana pendapat teman-teman itu bisa berguna dan juga memiliki beberapa keterbatasan. Itu yang harus kita tekankan pada siswa kita, bahwa kita juga punya keterbatasan tertentu saat mengkritik orang lain, demikian juga orang lain. Dan bahwa apa yang kita sampaikan itu juga perlu untuk bisa dilakukan oleh orang lain tadi, bahwa bukti-bukti yang kita sampaikan itu juga bisa ditemukan oleh orang lain, bukan hanya bukti yang kita temukan oleh kita sendiri kemudian digunakan untuk mendukung klaim kita. Itu bukan sebuah proses pembelajaran yang bagus, atau bukan sebuah bukti yang memang bisa digunakan untuk klaim. Kita membelajarkan siswa kita untuk hal-hal tersebut, itu ya, bukan hoax yang kita gunakan untuk mendukung klaim kita. Berikutnya adalah kita ingin siswa kita terbiasa untuk membaca laporan dari media tentang sains dan teknologi. Ya, kadang-kadang sering kita mendapati berita-berita hoax yang sepertinya ilmiah, tetapi kita perlu melihat lagi, menggali lagi apakah memang ini ilmiah atau tidak, gitu ya. Itu jadi bahwa misalnya kalau ada orang yang makan permen mint, kemudian minum minuman bersoda, dia bisa meletus perutnya, misalnya seperti itu. Atau mungkin mungkin Anda mendengar bahwa air minum yang direbus 3 kali bisa memunculkan arsen, nah, seperti itu. Itu adalah informasi-informasi yang muncul di dalam sosial kita, komunitas kita, ada di dalam masyarakat, dan kita ingin membiasakan siswa kita begitu mendengar berita itu, kita harus melihat apakah hal semacam ini memang benar atau tidak, buktinya dan seterusnya. Jadi mereka akan terbiasa menggali. Jangan sampai yang sudah kita takutkan di awal, siswa kita keluar dari kelas kita mengatakan bahwa kimia itu tidak ada gunanya, sains itu tidak ada gunanya bagi kehidupan sehari-hari. Itu begitu mendapatkan berita hoax, mereka percaya. Itu ya, hal yang semacam itu yang
yang ingin kita belajarkan pada siswa kita. Jadi mereka menjadi seorang yang kritis. Jadi seorang yang konsumen ilmuwan yang kritis, tidak hanya menelan mentah-mentah ilmu yang diberikan, tidak hanya langsung mencerna informasi-informasi yang muncul di dalam medianya gitu. Jadi mereka membaca, kemudian mereka mengkritik, kemudian mereka mencari bukti dan sebagainya untuk melihat apakah apa yang disampaikan di dalam laporan media ini atau berita yang lain atau media yang lain ini memang perlu dipercaya atau tidak. Jadi itu bagaimana implementasinya praktik itu di dalam kelas kita. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana proses yang kita dapat lakukan supaya kita dapat membelajarkan praktik berargumentasi dengan menggunakan data. Yang pertama adalah kita harus selalu terus-menerus menggiatkan siswa kita seperti mempromosikan ya, jadi mencekoi mereka untuk selalu berargumentasi dalam berbagai macam jenis aktivitas. Sampaikan pendapat mereka, pancing pendapat mereka, dorong mereka supaya mereka menyampaikan pendapat dalam berbagai macam aktivitas supaya mereka dapat berargumentasi, karena argumentasi itu tidak muncul hanya satu kali tatap muka, tidak hanya satu minggu kemudian mereka bisa berargumentasi. Berargumentasi itu merupakan karakter yang harus kita bangun dari awal. Jadi kita harus terus-menerus mempromosikan argumentasi itu di dalam berbagai macam kegiatan. Yang kedua adalah mengevaluasi keselarasan antara gagasan siswa dengan bukti yang tersedia dan gagasan inti disiplin yang sama. Ingat yang disampaikan tadi, ciri yang bukan dari argumentasi itu tadi yang mendapat sesuatu yang bukan pada bidangnya. Dan kita mencoba untuk melihat adanya keselarasan gagasan dengan bukti yang tersedia. Jadi kita selalu menyiapkan siswa kita. Kalau kita menyampaikan pendapat harus disertai dengan bukti ya. Kemudian bahwa bukti-bukti ini harus ditinjau dari disiplin ilmu yang sedang kita bicarakan. Kalau kita mengajar kimia, mestinya ya harus di dalam kimia. Kemudian meminta siswa untuk secara kelompok membuat hasil artefak atau apapun itu yang mereka setujui bersama sebagai hasil dari argumentasi itu. Bisa merupakan tulisan dan akan sangat bagus kalau mereka terbiasa untuk menulis, karena selain membaca tadi yang sudah disampaikan, menulis adalah sarana yang bagus untuk mereka berlatih untuk berargumentasi dan juga mengeksplanasi kemarin. Kemudian mendorong siswa, kita harus senantiasa mendorong siswa untuk mempertanyakan ide-ide kita. Jadi kalau kita menyampaikan satu hal, mungkin kita bisa membiarkan siswa untuk bertanya. Bukan dalam hal tanda kutip ngeyel ya, tetapi mendebat kemudian mempertanyakan ide itu tidak apa-apa, asal mereka punya bukti yang kuat, alasan yang kuat untuk mereka ajukan mengapa mereka setuju atau tidak setuju, dan bukan yang kemudian ngeyel untuk mempertahankan hal tersebut. Kita tidak ingin menciptakan murid-murid yang ngeyelan asal menang debat. Ya, bukan seperti itu, tetapi argumentasi itu sekali lagi tekanannya bukan menang debatnya, tetapi bagaimana klaim kita, pernyataan kita itu, kalimat-kalimat kita itu punya bukti, dan bukti itu kuat, valid, dan didukung oleh, kalau bisa didukung oleh teori. Tetapi didukung teori itu tidak harus, tetapi dengan pemahaman teori kita bisa mendukung, dan kita bisa menggunakan bukti tersebut yang kemudian dievaluasi. Dan kita juga bisa membelajarkan mereka dengan menunjukkan bagaimana mendukung ide-ide tersebut dengan menggunakan alasan dan bukti. Jadi contohnya tadi kita memberikan contoh lagi, ini loh alasannya, buktinya apa, dan seterusnya, kemudian kita pancing. Tidak selalu kita yang menyatakan, membuat pernyataan dan buktinya, tetapi sampaikan pada mereka, biarkan mereka berdebat, kemudian arahkan bahwa untuk menyampaikan sebuah pendapat itu harus ada bukti. Dan berikutnya kita juga bisa memberikan contoh klaim supaya mereka juga bisa berlatih bagaimana mereka berargumentasi. Kita bisa membuat klaim yang tentatif pada satu pokok bahasan tertentu. Jadi kita bisa memberikan contoh,
kemudian contoh yang klaimnya yang bisa membawa siswa bahwa ini klaimnya benar atau tidak, atau pernyataan ini benar atau tidak, dan meminta siswa untuk melihat apakah pernyataan ini bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah tergantung pada pemahaman mereka tentang teorinya dan bukti-bukti yang mereka punya, yang mereka dapat kumpulkan dari situ. Jadi kita bisa meminta siswa untuk memecahkan klaim kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita sering meminta siswa untuk mendukung ide mereka dengan bukti dan teori. Jadi seperti itu yang ingin kita berikan pada siswa. Selalu kita menekankan saat mereka menyampaikan sesuatu, sampaikan dengan bukti. Baik, itu yang saya sampaikan untuk diskusi kita tentang Science and Engineering Practices untuk kali ini, yaitu argumentasi dengan menggunakan bukti atau berargumentasi dengan menggunakan bukti di dalam pembelajaran kimia. Saya akhiri, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.